Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pelajaran untuk kelas 3, pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih. Sebelumnya kita sudah sampai di poin 260 ya, yaitu wasu'ila an shaumi yaumil itsnain, itu di puasa. Beliau ditanya tentang puasa Senin Kamis. Sekarang kita lanjut ke poin 261 ya. Nah, besarkan. Wa qala man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal ya. Kana kasiyamid dahri, maka dia sudah seperti kasiyam, seperti berpuasa sepanjang masa ya, ini artinya sepanjang masa. Wa qala Abu Dzar, kemudian kata Abu Dzar, sahabat radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Amarna, Rasulullah pernah menyuruh kami. Dahulunya Rasulullah memerintahkan kami agar berpuasa di setiap hari, setiap bulan ya, agar berpuasa setiap bulan itu 3 hari, salah satu ayamin, 3 hari. Salah asyrata di tanggal 13, wa arba asyrah dan tanggal 14 dan tanggal 15. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Nasa'i dan At-Tirmidzi. Jadi hadis pertama berbicara tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal tidak mesti berurutan. Tidak mesti dimulai dari 2 Syawal. Boleh dimulai dari tanggal berapa saja. Boleh secara acak ya, kapan saja asal masih di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal kan masih ada 29 ya. Berarti dipotong 1 hari bulan Syawal, 1 hari Idul Fitri, maka masih sisa ada 28 hari lagi. Baik, boleh dipilih mana saja, mungkin di akhirnya, di tengah, atau di awal-awalnya ya, di awal-awalnya, bukan termasuk Idul Fitri. Baik. Nah, 3 bulan ini, 3 hari dalam sebulan ini disebut juga dengan puasa Ayyamul Bid ya, yaitu ketika puasa di bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14 dan 15. Ya, di sini bulan di sini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan miladiyah ya, bulan Masehi. Artinya Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu. Bukan bulan Januari, Februari. Jangan salah paham di sini ya. Yang maksud di sini adalah bulan Hijriyah. Karena pertengahan bulan itu muncul bulan purnama ya. Baik. Kita lanjutkan di poin 263. Wa naha an siyami yaumain, dan beliau Rasulullah melarang dari puasa 2 hari ya. 2 hari ini dilarang oleh Rasulullah berpuasa. Hari apa saja? Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri, yaitu berpuasa di Idul Fitri. Idul Fitri itu 1 Syawal ya. Yaumun Nahar ya, ketika hari menyembelih di Dzulhijjah ya. Ketika salat Id, Idul Adha, itu tidak boleh berpuasa. Karena itu hari lebaran. Hari raya adalah hari untuk makan-makan ya. Hari berpestanya orang muslim. Nah, tapi berpestanya orang muslim itu dengan takbir, dengan ibadah, dengan makan-makan ya, bersendah, bersukacita ya. Nah, makanya dilarang berpuasa. Dilarang berpuasa, haram berpuasa di 2 hari ini. Baik. Tapi di hari tasyrik gimana? Ya, juga ada, sebaiknya di hari tasyrik juga tidak berpuasa. Baik. Kemudian waqala, kemudian Rasulullah bersabda, ayyamu tasyrik, hari tasyrik itu, tasyrik ada 3 ya. Ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari makan dan hari-harinya untuk minum.
wa dzikrullah wa dzikrin lillah, ya. Ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Itu hari tasyrik itu hari untuk makan, hari untuk minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat Muslim. Makanya sedapatnya jangan berpuasa di hari tasyrik ini. Jangan berpuasa di hari tasyrik. Wa qala, kemudian Nabi juga bersabda, wala yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Ya. Wala yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Perhatikan, yang dilarang adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya orang muslim setiap minggu, setiap pekan ya. Karena di hari Jumat itu berkumpul, ya, memakai pakaian yang wangi, yang bersih, ya, dan merupakan hari yang besar ya, hari yang besar dalam satu pekan itu. Illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kecuali boleh kita berpuasa di hari Jumat dengan syarat an yasuma yauman qablahu, berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi kalau mau berpuasa di hari Jumat, jangan spesialkan hari Jumat itu untuk berpuasa, tapi harus berpuasa satu hari sebelumnya. Mungkin antum berpuasa Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Intinya jangan dijadikan puasanya satu hari khusus untuk hari Jumat. Tidak boleh. Ya kalau kita mau puasa ya puasalah di 2 hari. Ya, agar tidak terjadi pengkhususan terhadap hari Jumat. Karena kaum muslimin di hari Jumat itu sudah mengkhususkan bahwa hari Jumat itu adalah hari besar ya. Ya, mereka berkumpul melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat itu. Taib. Maka di sini tidak boleh bagi kita untuk berpuasa khusus di hari Jumat. Taib. Berikutnya di poin 266. Waqala, kemudian beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban, mengharap ya, berharap dengan pahalanya ya, ganjarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan apa yang telah lewat darinya dari dosanya, apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa saja yang mendirikan malam di Lailatul Qadar ya, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala, maka dihapuskan yang telah lalu dari dosanya. Muttafaqun alaihi. Ini hadisnya muttafaqun alaihi. Berikutnya poin 267 ya, poin 267. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah. Ya, dahulunya Rasulullah ya'takifu. Ya'takifu artinya beriktikaf. Ya. Artinya di sini adalah i'tikaf. Ya. Kapan beliau beriktikaf? Yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi yang paling ditekankan beriktikaf itu adalah ketika akhir-akhir Ramadan. Ya. Jangan sebaliknya. Malah sebaliknya sebagian kaum muslimin awal-awal Ramadan semangat ke masjid, ya. Tapi akhir-akhir Ramadan malah semangatnya malah kendor. Seharusnya semakin ke ujung Ramadan, semakin bersemangat ibadahnya, semakin banyak baca Quran, semakin banyak mendirikan malam-malamnya. Ya. Hatta tawaffahullah, sehingga Allah mewafatkannya. Jadi di umur-umur Rasulullah terakhir, beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir. Tadi Ramadan itu kan ada 29 hari atau 30 kan? Ya, dari 1 sampai 10 itu disebut dengan 10 di awal, ya. Ya, dari 11 sampai 20 itu pertengahan. Nah, 21 sampai terakhir, ya. Sampai 29 disebut dengan 10 terakhir. Wa'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian beriktikaf juga para istrinya setelah beliau. Jadi diikuti oleh para istrinya juga beriktikaf 10 hari terakhir.
Taib 268 waqala, kemudian Rasulullah bersabda la tashuddur rihal, ya, wala tashuddur rihalu illa ila thalathati masajida, tidak boleh melaksanakan perjalanan jauh, ya. Tasyudda itu artinya sengaja, ya, sengaja spesialkan rihla atau ziarah, ya, kecuali kepada 3 masjid saja, ya. Jadi kita tidak boleh menuju sebuah masjid, ya, berniat untuk mengunjunginya, ya, dengan satu maksud, kecuali dengan maksud untuk menuntut ilmu, ya, itu beda. Yang kita maksud itu bukan masjidnya, tapi yang kita maksud adalah majelisnya. Kecuali 3 masjid saja yang boleh, yaitu Masjid Al-Haram, wa Masjidi Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, ya. Yang boleh adalah cuman Masjid Al-Haram, yaitu Makkah, ya. Kemudian Masjid Hadza, masjid apa? Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Masjid Aqsa itu di mana? Di Palestina. Ya, kenapa? Karena di situ ada ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat di situ. Ya, ada keberkahan di situ. Adapun masjid selain dari 3 ini semuanya sama. Hukum masjidnya sama. Artinya ganjarannya sama, tidak seperti dari 3 masjid ini. Jadi kita tidak boleh berniat untuk mengkhususkan niat untuk menziarahi selain dari 3 masjid ini. Ya. Baik. Lain halnya dengan mau belajar tilawah atau mau belajar qiraah atau belajar yang lain-lain. Itu tujuannya bukan masjid, tapi majelis ilmunya. Baik. Sekarang karena materi puasa sudah selesai, insya Allah setelah ini kita akan adakan ulangan. Ulangannya insya Allah besok hari Rabu, ya. Ulangannya berbahasa Arab full. Berbahasa Arab full, tidak ada bahasa Indonesianya insya Allah. Ya, usahakan nanti kalau ada perubahan nanti Anda kasih info di grup, ya. Nah, sekarang tugasnya antum tetap menulis seperti biasa dari poin 261 sampai poin terakhir, yaitu poin 268. Baik. Ulangannya kisi-kisinya apa? Semua, ya. Semua tentang bab haji. Semua bab puasa. Semua bab puasa akan diuji ketika ulangan. Baik, mungkin itu saja dulu pertemuan kita. Tugasnya antum kirimkan secepatnya, ya. Yang tidak menulis tugas seperti biasa akan dialfakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.